Di hamparan Kalimantan Timur terbentang luas Kabupaten Pasir dengan potensi agrikulturnya yang luar biasa. Lahan yang subur, air yang melimpah, dan iklim yang mendukung menjadikannya daerah yang ideal untuk pengembangan kawasan agropolitan. Sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Pasir menjadi bagian yang sangat diperhatikan dalam perencanaan pengembangannya. Untuk mensejahterakan kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara, diperlukan kawasan penyangga, terutama dalam bidang ketahanan pangan dalam bentuk konsep pengembangan wilayah agropolitan. Kawasan agropolitan bukan hanya tentang pertanian, tetapi juga tentang membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan kegiatan pertanian, agroindustri, dan jasa penunjang yang terhubung dengan kota atau pusat ekonomi. Kabupaten Pasir sendiri memiliki total luas wilayah kurang lebih 11.603,94 km persegi dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Kutai Barat, sebelah timur Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Selat Makassar, sebelah selatan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat 10 kecamatan Kabupaten Pasir yaitu Batu Engau, Batu Sopang, Kuaro, Longikis, Longkali, Muara Komam, Muara Samu, Pasir Balengkong, Tanah Grogot, dan Tanjung Harapan yang terdapat kawasan agropolitan di dalamnya. Posisi strategis Kabupaten Pasir dalam konteks keuangan nasional memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan wilayah. Berdasarkan konteks ruangan nasional pada RT-RWN dalam PP nomor 47 tahun 1997 tentang RT-RWN terdapat aspek menonjol yang dapat dikaitkan dengan keberadaan Kabupaten Pasir, yaitu Kawasan Strategis Nasional atau KSN, Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Jalur Logistik dan Konektivitas, Kawasan Konservasi dan Cagar Budaya. Besarnya potensi Kabupaten Pasir untuk menjadi lumbung pangan nasional menjadikannya daerah yang ideal untuk pengembangan agribisnis, namun untuk mewujudkan potensi maksimalnya, diperlukan rencana dan strategi yang komprehensif untuk mengembangkan agribisnis di kawasan agropolitan Kabupaten Pasir. Pada rencana pengembangan kawasan agropolitan dalam pengembangan struktur ruang mencakup beberapa zona yang memiliki peran spesifik dalam mendukung visi yang dirumuskan seperti kota tani utama, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah, dengan fokus utama pada sektor pertanian dan agribisnis yang ditetapkan berada di Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang, Kuaro, Tanah Grogot, Pasir Balengkong, dan Batu Engau. Selain itu, terdapat kawasan sentra produksi yang berada di Kecamatan Longkali, Longikis, Muara Samu, dan Tanjung Harapan Kabupaten Pasir. Untuk mewujudkan potensi maksimal Kabupaten Pasir, diperlukan rencana dan strategi, seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas petani, diversifikasi produksi, kemitraan, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan teknologi riset dan inovasi, penanganan primer komoditas unggulan, dan juga penanganan sekunder komoditas unggulan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan subsistem agribisnis terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Pasir, dan juga dapat semakin kuat dan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Untuk mewujudkan potensi maksimal pada kawasan agropolitan di Kabupaten Pasir, penting untuk merancang dan menerapkan rencana serta strategi yang tepat dalam penyediaan sarana dan prasarana, seperti jaringan transportasi, irigasi dan pengelolaan air, listrik dan energi, teknologi dan komunikasi, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, pasar dan pusat distribusi, fasilitas pendukung pertanian, kesehatan dan pendidikan, lingkungan hidup. Dan dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, kawasan agropolitan di Kabupaten Pasir dapat berkembang secara optimal, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Rencana dan strategi ini juga harus disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan pelibatan semua pemangku kepentingan. Kawasan agropolitan bukan hanya tentang infrastruktur dan teknologi, tetapi juga tentang kelembagaan yang kuat dan efektif. Kelembagaan yang kuat dapat membantu petani dan pelaku usaha dalam mengakses informasi, permodalan pasar, dan berbagai sumber daya lainnya. Maka, dengan komitmen untuk mengembangkan kelembagaan agropolitan yang kuat dan berkelanjutan, diperlukan rencana membentuk kelompok tani, membentuk badan keswadayaan petani, membentuk lembaga pengelola infrastruktur subterminal agribisnis dan terminal agribisnis, dan juga melakukan pembinaan dan pengawasan.
Kawasan agropolitan di Kabupaten Pasir memiliki potensi besar untuk berkembang pesat dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Guna mengembang rencana pemetaan kebutuhan SDM, pelatihan, pengembangan kewirausahaan, serta mobilitas dan akses informasi. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Pasir berfungsi sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan jangka panjang dan menengah. Program-program pembangunan tersebut merupakan wujud nyata dari kebijakan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Adapun terdapat program-program utama yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan dalam kurun waktu 20 tahun untuk mewujudkan visi RTRW Kabupaten Pasir. Program-program tersebut meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana pengelolaan kawasan strategis. Tahapan pembangunan kawasan agropolitan Kabupaten Pasir akan dilaksanakan dalam 4 tahap selama 20 tahun, dengan masing-masing tahap berlangsung selama 5 tahun. Pemerintah Kabupaten Pasir mengalokasikan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk membiayai 2 jenis pengeluaran utama, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Untuk menggali sumber-sumber pendanaan ini secara maksimal diperlukan upaya seperti meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, meningkatkan dan memanfaatkan usaha-usaha swasta, melakukan usaha-usaha pembangunan dengan pinjaman jangka panjang dan menengah untuk usaha produktif, dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara swadaya. Rencana Tata Ruang Wilayah Agropolitan Kabupaten Pasir telah disusun sebagai panduan untuk mewujudkan potensi besar ini. RTRW Agropolitan ini dirancang untuk memastikan pengembangan agropolitan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Sekarang kalau kita berbicara pengairan, saya lebih tertarik mengenai di semen. Daripada ada namanya program pemerintah saat ini kan, penggalian, pembersihan. Kalau penggalian pembersihan paling banter cuma 2 musim tanam, itu kembali awal lagi. Tapi kalau di semen, insya Allah lama kita bisa melihat hasilnya. Nah, harapannya seperti itu ke depannya. Jadi kalau memang saluran-saluran ini bagus, bisa intensifikasi semua, paling tidak Sungai Lokat merupakan penyangga pangan untuk kabupaten kayak gitu kan, ditambah dengan daerah-daerah lainnya. Dengan implementasi RTRW Agropolitan yang efektif, diharapkan Kabupaten Pasir dapat mencapai beberapa tujuan penting, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, meningkatkan nilai tambah produk agropolitan, memperluas akses pasar bagi produk agropolitan, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, menciptakan lapangan kerja baru, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Biasanya di sawit ini ada permainan, seolah-olah ada permainan buah kurang harga naik. Itu dilema bagi petani sawit. Buah kurang harga naik. Nanti pas buah muncak bulan 6 ke atas itu bisa mencapai cuma 1.200, 1.500 per kilo. Kalau sekarang kan ini 2.000 lebih, ada 2.250, 2.400. Di pabriknya berarti 2.500 lebih. Kalau di loadingan sampai 2.200 itu berarti di pabrik itu bisa sampai 2.500 per kilo. Jadi beruntung orang yang punya sawit sendiri yang luas, dia langsung ke pabrik. Sekali bawa 3 ton. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita skalanya kecil, ya kita cari yang cepat aja. Kalau di Kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Siapapun yang datang kan rindu, ayo kawan hitam tunjukkan surgaku di timur Borneo, surgaku di timur Borneo.